selamat datang di video tutorial penggunaan dashboard, deringkan prestasimu bagian kewilayahan. Langkah pertama, silakan masuk menggunakan kode wilayah untuk username, lalu isi kata sandi Anda, kemudian klik masuk. Setelah berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman utama. Di sebelah kiri, terdapat menu navigasi utama. Pilih menu kewilayahan. Pada menu kewilayahan, Anda disajikan beberapa tab utama untuk memantau performa secara mendetail. Pertama, mari lihat tab kriteria penilaian. Di sini Anda dapat memahami indikator apa saja yang dinilai, beserta bobot persentasenya. Mulai dari capaian cakupan dan IKD, RW Kamsa, hingga bobot untuk inovasi dan prestasi. Selanjutnya, beralih ke tab peringkat berdasarkan klasifikasi. Halaman ini menampilkan leaderboard atau peringkat satu tiap tingkat wilayah sesuai klasifikasinya, mulai dari tingkat kota atau kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan. Jika Anda ingin melihat rinciannya, cukup klik pada salah satu nama wilayah dan pop-up detail kinerja wilayah akan muncul, menampilkan persentase capaian untuk masing-masing jenis layanan seperti KTP, KIA, akta kelahiran, dan lain-lain. Selain capaian, terdapat nilai RW Kamsa, nilai inovasi, nilai prestasi, pengaduan, dan nilai KM. Selanjutnya, masuk ke tab capaian cakupan. Di sini, terdapat beberapa submenu. Pada submenu grafik, Anda bisa melihat visualisasi data performa dalam bentuk diagram batang. Anda dapat melakukan filter berdasarkan jenis cakupan. Kemudian, terdapat submenu tren untuk memantau grafik garis yang menunjukkan pergerakan, progres capaian wilayah Anda dari waktu ke waktu. Beralih ke submenu detail, Anda disajikan tabel detail berisi angka target, capaian, dan persentase untuk setiap cakupan, serta nilai untuk 6 indikator yang menjadi penilaian. Setelah itu, Anda bisa membuka submenu RW Kamsa untuk memantau kinerja secara lebih spesifik hingga ke tingkat RW. Anda bisa menggunakan kolom pencarian untuk memfilter wilayah atau tanggal tertentu. Pada submenu IKD harian, Anda dapat memonitor pergerakan aktivasi identitas kependudukan digital secara rutin. Terakhir di bagian ini, ada submenu potensi jawara yang menampilkan wilayah yang menjadi calon jawara dan wilayah yang menjadi potensi jawara. Tab terakhir di menu kewilayahan adalah detail klasifikasi wilayah. Halaman ini mengklasifikasikan wilayah berdasarkan total jumlah penduduknya ke dalam klasifikasi 1 hingga 4. Sekarang, mari pelajari cara menginput data inovasi. Klik menu inovasi, lalu tekan tombol input baru. Isi informasi dasar seperti jenis inovasi, nama inovasi, dan deskripsi. Selanjutnya, terdapat 20 indikator penilaian yang dapat diisi untuk melengkapi informasi inovasi. Dari 20 indikator tersebut, 5 indikator wajib diisi dan 15 lainnya opsional. Pilih poin dan unggah bukti dokumen atau masukkan link video YouTube untuk mengisi indikator. Jika sudah, klik simpan. Setelah tersimpan, data akan masuk ke dalam tabel. Anda bisa menggunakan tombol aksi di sebelah kanan. Klik ikon kaca pembesar untuk melihat detail inovasi, ikon pensil untuk mengedit atau memperbarui data, dan ikon hapus untuk menghapus data inovasi. Langkah terakhir adalah menginput prestasi. Masuk ke menu prestasi dan klik input prestasi. Pilih kategori dan tingkat prestasi, lalu lengkapi nama prestasi, tanggal serta deskripsinya. Jangan lupa untuk mengunggah dokumen bukti prestasi. Setelah selesai, klik simpan. Sama seperti menu inovasi, Anda bisa menggunakan tombol aksi di sebelah kanan. Demikian tutorial lengkap penggunaan dashboard deringkan prestasimu. Bagian kewilayahan, terima kasih atas perhatiannya.